Dua racikan mikroorganisme lokal ini bisa untuk kita jadikan sebagai pengganti E4. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, ini yang aku pegang adalah E4. E4 ini memiliki peranan penting dalam pembuatan pupuk organik cair dan juga berfungsi sebagai dekomposer dalam proses pengomposan. Di video saya sebelumnya ada yang komen bahwa di daerahnya sangat sulit untuk mendapatkan E4. Nah, hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama membuat mikroorganisme lokal sebagai pengganti E4. Racikan pertama yang akan kita buat adalah mol tape atau mikroorganisme lokal dari tape. Tentu saja bahan yang kita gunakan adalah tape. Untuk tape tidak harus tape singkong ya, teman-teman bisa pakai tape ketan. Tape merupakan sumber mikroorganisme dalam pembuatan mikroorganisme lokal, karena pada dasarnya dalam pembuatan mikroorganisme lokal ini harus ada 3 bahan. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah sumber mikroorganisme, yang ketiga adalah glukosa atau gula. Sebagai sumber mikroorganisme tentu saja kita gunakan tape, yaitu tape singkong. Teman-teman, kalau nggak ada tape singkong silahkan pakai tape ketan. Sedangkan sebagai sumber karbohidratnya kita pakai air cucian beras. Kemudian untuk sumber glukosa atau gula kita gunakan gula merah, gula pasir ataupun molase bebas ya. Secara umum mikroba yang terkandung dalam mikroorganisme lokal yaitu bakteri fotosintetik, di mana bakteri bebas yang mensintetis senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif lainnya. Hasil metabolit yang diproduksi dapat diserap langsung oleh tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk perkembangan mikroorganisme yang menguntungkan. Bakteri yang kedua yang terkandung dalam mol yaitu Lactobacillus sp yang berfungsi untuk mengurai bahan organik dengan cepat. Dan bakteri yang ketiga yaitu Streptomycetes sp yang berfungsi dalam menghasilkan streptomisin yang bersifat racun terhadap hama penyakit yang merugikan. Bakteri berikutnya yaitu Actinomycetes yang berfungsi untuk menekan jamur dan bakteri berbahaya dengan cara menghancurkan kitin. Dan kandungan yang terakhir yaitu ragi berfungsi dalam pembelahan sel mikroorganisme yang menguntungkan seperti Actinomycetes dan bakteri asam laktat. Sangat bagus sekali ya teman-teman, kandungan dari mol yang akan kita buat ini nanti tidak kalah dengan kandungan mikroba yang ada di E4. Jadi teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan E4 atau merasa E4 terlalu mahal, bisa manfaatkan tape untuk membuat mol dengan bahan yang sederhana dan murah, tapi manfaatnya sangat besar untuk tanaman kita nantinya. Bisa kita jadikan starter untuk pembuatan pupuk organik cair dan bisa kita jadikan dekomposer dalam proses pengomposan. Dan mol tape yang akan kita buat ini juga bisa kita jadikan pupuk organik cair. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung aja praktek pembuatan mol dari tape. Kita haluskan tapenya pakai sendok ini ya, biar nanti mudah pencampurannya. Sebenarnya ini kan udah lumayan empuk ya kalau tape itu, tapi nggak apa-apa kita lumatkan seperti ini lagi dengan sendok biar nanti mudah pencampurannya ya. Mikroorganisme lokal yang kita buat ini nanti akan kita jadikan starter dalam proses fermentasi atau pembuatan pupuk organik cair, dan juga bisa dijadikan dekomposer dalam proses pengomposan. Ya, sangat bagus untuk proses pengomposan ya teman-teman. Jadi proses pengomposannya akan lebih cepat jika kita menggunakan mol ini. Di video saya sebelumnya saya sering sekali menggunakan mol baik dalam proses pengomposan sebagai dekomposernya maupun sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair.
Pemakaian mol ini sangat bermanfaat buat kita semua ya, dalam proses pengomposan ataupun fermentasi pembuatan pupuk organik cair. Apalagi kalau di daerah kita sulit untuk mendapatkan E4 atau mungkin pas E4 kita habis, kita bisa gunakan mol yang kita buat ini. Kayaknya pakai sendok terlalu lama ya teman-teman, jadi pakai tangan aja ya. Ini tanganku tadi udah bersih ya. Kita lumatkan lagi pakai tangan seperti ini agar tercampur rata ya, agar nanti mudah menyatu dengan bahan satu dengan yang lainnya. Setelah tape dan air cucian beras tercampur rata, kita masukkan gulanya ya. Ini aku pakai gula pasir ya teman-teman, karena gula merahku habis. Sebenarnya aku lebih suka pakai gula merah, tapi karena stok gula merahku habis, jadi aku pakai gula pasir aja ya. Untuk takaran gula pasir yang akan kita gunakan adalah 5 sendok makan. Sedangkan air cucian berasnya tadi 1 liter dan tapenya kita pakai 1,5 on atau 150 gram ya. Kalau pakai gula pasir nanti hasil molnya itu warnanya lebih putih gitu ya, cerah ya. Kalau pakai gula merah dia ya seperti gula merah gitu, warnanya lebih cantik, gelap gitu ya warnanya ya. Tapi jangan khawatir ya, insya Allah hasilnya juga sama. Dosis dari mol yang kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan PUC 1:10 ya teman-teman. Kita aduk lagi ya sampai ketiga bahannya ini tercampur rata. Teman-teman yang udah sering lihat video saya yang dulu pasti udah sering lihat saya mengaplikasikan mol ya. Saya sering sekali menggunakan mol ini dalam pembuatan pupuk organik cair maupun dalam pembuatan kompos ya. Nah, kita siapkan botol yang bersih, kemudian kita masukkan ketiga bahan tadi yang udah kita campur ke dalam botol ini. Nanti kita fermentasikan selama 1 minggu sampai 10 hari. Kalau sudah tidak keluar gasnya dan sudah berbau tape, berarti sudah jadi dan bisa kita aplikasikan. Jangan lupa untuk pembuatan mol ini selama proses fermentasinya simpan di tempat yang teduh, jauh dari paparan sinar matahari ya, biar berhasil. Nah, kemudian kita kocok-kocok seperti ini biar setiga bahan tadi menyatu ya, biar homogen. Untuk pengaplikasiannya pada pengomposan dengan bahan 1:1:1 kita gunakan molnya 25 ml dengan dicairkan dengan air 250 ml. Pengisian pada botolnya jangan terlalu penuh, kita sisakan ruang untuk keluar gasnya ya. Jangan lupa diputar tutup botolnya setiap hari untuk mengeluarkan gasnya. Kalau teman-teman males untuk muter tutupnya, bisa dikasih selang dialirkan ke botol kecil. Contohnya seperti ini ya. Kalau pakai selang dialirkan ke botol kecil seperti ini, soalnya kalau pembuatan mol itu gasnya tinggi ya teman-teman, karena pakai tape, jadi mungkin lebih aman kalau pakai selang seperti ini. Oke, kita lanjut ke racikan yang kedua, mikroorganisme lokal atau mol dari nasi. Nah, kalau teman-teman punya nasi sisa di rumah, jangan dibuang ya. Kita biarkan 3-4 hari sampai muncul jamur seperti ini, warna oranye, ada warna jingga, ada warna hijau dikit itu biasanya ya. Nah, ini ya warnanya orange. Jadi jamur ini mengandung bakteri baik yang bisa kita jadikan sumber mikroorganisme dalam pembuatan mol ya. Nah, teman-teman kalau punya nasi sisa, jangan dibuang, masukkan ke wadah atau kardus, kemudian tutup seperti ini, pakai daun pisang bisa, pakai daun bambu bisa, atau daun apapun bisa ya. Kita tutup seperti ini sampai tumbuh jamur selama 3-4 hari. Ini jamurnya sampai tembus di bawah kardus ya, saking banyaknya. Nah, ini jamur yang warna oranye ini namanya Rhizopus aligosporus, merupakan penghasil enzim protease dan fitase yang mampu memfermentasi substrat lain dan mengolah limbah. Sedangkan yang berwarna hijau itu Trichoderma, merupakan jamur yang bersifat antagonis bagi jamur patogen sehingga bisa melindungi tanaman dari serangan jamur jahat. Kemudian ada yang berwarna hitam sedikit itu
adalah Aspergillus niger, merupakan jamur yang mampu mengurai asam organik, penghasil beragam asam organik dan enzim penting bagi tanaman. Untuk pembuatan mol nasi ini kita juga membutuhkan air cucian beras sebanyak 1 liter. Ini merupakan sumber karbohidrat dalam pembuatan mol, dan kita juga menggunakan gula ya. Karena gula merahku habis, aku pakai gula pasir ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah adanya gula merah, silahkan pakai gula merah. Kalau adanya molase, boleh pakai molase, bebas ya. Kita gunakan nasinya ini sebanyak 2,5 on ya teman-teman ya. Ini tadi itu 2,5 on lebih ya waktu aku timbang, jadi ini aku ambil sekitar 2,5 on. Kemudian untuk air cucian berasnya kita pakai 1 liter dan gulanya kita pakai 5 sendok makan ya. Dalam berbagai penelitian, nasi sisa ini merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan mikroorganisme lokal atau mol ya, dan juga bisa digunakan sebagai pupuk organik cair, yaitu sebagai pengganti bahan kimia. Mikroorganisme mempunyai peran yang sangat penting bagi tanaman, terutama untuk membantu penyerapan unsur hara dan kesehatan tanah, menurut Nur Hayati dan Darwati tahun 2014. Mol nasi basi ini juga merupakan kumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai bioaktivator kompos dan juga sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair. Selain itu juga merupakan nutrisi tanaman dan penyubur tanah atau media tanam. Mikroorganisme yang terkandung dalam mol ini juga bermanfaat untuk mempercepat proses penghancuran bahan-bahan organik. Kemudian kita campurkan air cucian beras dengan nasi basi, kita campurkan jadi satu agar menyatu ya. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan ya. Kalau teman-teman nggak ada gula pasir, silahkan pakai gula merah ataupun pakai molase ya. Jadi prinsipnya dalam pembuatan mol ini harus ada 3 bahan, 1 yang mengandung karbohidrat, 2 mengandung glukosa, dan 3 sebagai sumber mikroorganismenya. Nah, sebagai sumber mikroorganismenya kita gunakan nasi basi, kemudian karbohidratnya kita gunakan air cucian beras, dan yang ketiga glukosanya kita pakai gula pasir. Gula pasir ini sebagai sumber glukosa dari mikroorganismenya ya. Kita aduk pakai tangan aja ya teman-teman, biar mudah terlarut ya, seperti ini. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman mengaduk pakai tangan secara langsung seperti ini karena khawatir dengan jamurnya yang pada nasi tadi, bisa pakai sarung tangan ya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang bersih ya. Nanti kita fermentasikan selama 7-10 hari. Selama fermentasi, taruh di tempat yang teduh jauh dari paparan sinar matahari dan ditutup rapat botolnya ya. Jangan lupa setiap hari diputer tutup botolnya untuk mengeluarkan gas, karena ini nasi basi itu gasnya lumayan besar ya, sama seperti tape. Jadi teman-teman harus rajin untuk memutar tutup botolnya. Kalau mau aman ya dikasih selang ya, dialirkan ke botol kecil ya. Untuk mengetahui fermentasi kita ini sudah berhasil, sudah jadi, maka kita buka tutup botolnya. Akan tercium bau masam manis seperti tape ya, berarti itu menandakan kalau fermentasinya berhasil dan sudah jadi, dan tidak keluar gas lagi, berarti sudah siap untuk diaplikasikan. Jadi buat teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan E4 di daerahnya, bisa memanfaatkan mol nasi basi ini untuk dekomposer dalam pengomposan dan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair, dan bisa dimanfaatkan juga sebagai pupuk organik cair. Nah, kita sisakan ruang di botol ini untuk keluarnya gas, atau bisa juga kita alirkan ke botol kecil memakai selang untuk mengeluarkan gasnya ya, agar tidak meledak. Kita kocok dulu ya teman-teman, biar menyatu jadi satu, biar tadi gulanya yang belum larut bisa larut semua. Nah, ini yang udah 2 hari fermentasi ya, sudah terbentuk endapan di bagian atasnya, ada benang-benang endapan di atasnya seperti ini ya teman-teman. Ini menandakan kalau proses fermentasinya ini sudah berjalan dengan baik ya. Untuk proses
pengaplikasian pada kompos sebagai dekomposer itu biasanya saya kalau bahan komposnya 1:1, kemudian kita pakai mol nasi ini sebanyak 25 sampai 30 ml yang kita encerkan dengan air sebanyak 250 ml. Sedangkan untuk starter dalam pembuatan pupuk organik cair biasanya 1 liter air kita gunakan sekitar 10 sampai 15 ml mol nasi basi ini. Baik mol tape, mol nasi basi, mol buah ataupun mol bonggol pisang semuanya bagus ya untuk dijadikan dekomposer dalam pengomposan dan juga starter dalam pembuatan POC. Teman-teman bisa memilih mana yang terbaik untuk digunakan sebagai pengganti E4. Kalau teman-teman mau pakai mol buah, nanti aku sertakan link pembuatan mol buah di deskripsi ya, karena aku sudah pernah membuat mol buah juga. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.